Shalom, saya menyapa juga buat Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan secara live streaming di malam hari ini. Mungkin belum ada yang belum kenal karena saya jarang kelihatan di ruangan ini karena gerejanya di sebelah. Yailah. Karena saya dipercaya oleh Tuhan melalui Bapak Ibu Gembala untuk ngurusin di Impact Future Gen. Jadi anak-anak Bapak Ibu Saudara yang ada di sebelah. Di Impact Future Gen di situ, jadi saya mengembalakan di sana itu ya salah satu anak saya yang berisiknya itulah. Tapi nggak dibayar kan, suruh berisikan nggak ya? Tapi dalam artian gini, sebulan ini kita membahas tema tentang iman dan Bapak Ibu sudah tahu itu. Dan hari ini saya ingin kasih judul firman Tuhan yaitu bertemu di titik ragu. Dan hidup ini penuhi dengan segala pilihan dan pertanyaan. Setuju ya dengan saya Bapak Ibu Saudara? Dari kecil dengan siklusnya bayi dan akhirnya 5 tahun balita, lanjut lagi lebih besar lagi sampai nanti sekolah mau sekolah di mana. Kalau di Impact Future Gen khususnya di youngsters nanya, mau kuliah di mana nanti, mau sekolah di mana nanti. Ini bingung lagi pilih antara ini sama yang ini, yang disuruh mami ini tapi yang aku suka ini. Nah loh, dengan segala sesuatunya, dengan pertanyaan pilihan-pilihan itu sendiri ada dalam kehidupan kita. Bahkan mau nikah juga, mau punya pacar, mau suami yang kayak apa, istri yang kayak apa. Dan jika hidup dipenuhi pilihan dan pertanyaan dan akhirnya membuat kita dalam keraguan, ini benar gak ya? Saya pilih ini benar gak ya? Saya pilih itu benar gak ya? Dan artinya jika hidup dipenuhi pilihan dan pertanyaan yang membuat dalam keraguan, memastikan bahwa semua orang butuh kepastian. Ada di sini yang senang hidup tanpa kepastian? Semua pengen hidup dengan kepastian. Dan disinilah akhirnya letak diperlukan yang namanya iman. Tapi sayangnya kita seringkali membicarakan iman itu ukuran. Besar kecilnya. Jadi iman yang benar lebih penting daripada iman yang besar. Sekali lagi. Iman yang benar lebih penting daripada iman yang besar. Saya teringat waktu saya masih pemuda, kami ada komsel dan ketua komselnya cerita gitu bahwa pertolongan Tuhan nyata buat saya, katanya gitu. Semestinya kita komsel kan mulai jam 7 kan ya, dan saya tugas untuk mimpin komsel ini ya. Saya doa sama Tuhan karena saya pulang kerjanya terlambat. Jadi doa sama Tuhan, Tuhan tolong saya supaya lampu merahnya semua hijau. Supaya saya gak telat. Woi Tuhan bikin semuanya hijau, tapi ada satu yang merah saya bikin hijau juga. Dia cerita gitu Bapak Ibu Saudara, dan dia dengan bangganya cerita Tuhan, pertolongan Tuhan nyata. Itu iman yang benar. Apakah tidak? Kelihatannya besar banget imannya ya, lampu merah semua jadi hijau sama Tuhan, yang merah pun dibikin hijau sama dia. Tapi apakah itu iman yang benar? Kita seringkali ngomongin tentang ukuran. Kalau percaya iman, zaman dulu saya mungkin lagi masih remaja gitu. Saya ingat banget zaman dulu tuh kalau kalian mau punya sesuatu gitu ya, datengin ke showroom mobilnya, doain Tuhan dalam nama Yesus ini buat aku. Mungkin Bapak Saudara ada yang ngelakuin dulu. Apakah itu iman yang benar? Kelihatannya imannya besar ya. Mobil ini 2M ini akan jadi milik saya suatu saat lagi di dalam nama Yesus. Besar sih kelihatannya. Tapi apakah itu benar? Karena iman yang benar itu bukan sekedar seberapa besar percaya kita, tapi lebih penting daripada itu yaitu kepada siapa kita letakkan percayanya. Jadi bukan tentang besar kecilnya, tapi tentang kepada siapanya kita letakkan percaya kita. Dan kita mau belajar sama-sama dari tokoh yang namanya Thomas. Kalau Bapak Ibu Saudara dengar kata Thomas, yang diingat apa? Ragu-ragu, enggak percayaan. Kadang-kadang kita bisa ngomong sama orang, kayaknya Tuhan gak tolong saya lah. Jangan kayak Thomas iman lu. Dengan gampangnya kita bicara seperti itu, tapi kita mau baca sama-sama. Tapi dari Yohanes 20 ayat 24 sampai 25. Saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara, kalau boleh ikut juga baca silakan. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka. Ketika Yesus datang ke situ, maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya."
Ini Thomas yang kita tahu. Thomas yang gak percaya Yesus udah bangkit dan menyatakan dirinya, dia gak percaya sebelum saya lihat buktinya. Tapi apakah Thomas orang yang ragu? Tapi apakah Thomas adalah pribadi yang tidak percaya sama Tuhan? Ada buktinya di Yohanes 11 ayat 6, 8, dan 16. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, mari kita kembali lagi ke Yudea. Murid-murid itu berkata kepadanya, Rabi, baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempari engkau, masih maukah engkau kembali ke sana? Lalu Thomas yang disebut Didimus berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-murid yang lain, marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia. Bapak Ibu Saudara, Thomas yang kita bilang tadi si peragu, ternyata Thomas yang pemberani dan setia. Ketika Yesus mau kembali lagi ke Yudea, yang sudah mengalami dicobai untuk dilempari batu, tapi Yesus mau tetap ke sana, Thomas dengan santainya, dengan semangatnya, mari kita pergi ke sana untuk mati bersama-sama dengan dia. Ini Thomas yang ragu-ragu yang tadi kita baca. Ternyata sebelumnya jadi Thomas yang pemberani dan setia. Mau mati bersama dengan Kristus, gak apa-apa dilemparin batu. Asal bersama dengan Kristus. Thomas seperti apa lagi? Ternyata di Yohanes 14 ayat 5-6, Thomas yang bertanya sama Tuhan, Tuhan kami gak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ayat ini kita hafal banget dan jadi percayanya iman kita pada Yesus sebagai Tuhan. Satu-satunya jalan muncul karena ada Thomas yang bingung dan pengen tahu tentang Yesus mau kemana. Orang yang pengen tahu tuh bukan pengen tahu kepo, tapi pengen tahunya tuh karena pengen ngikut. Aku mau ikut. Jadi ternyata Thomas si peragu ini yang kita tahu tadi ragu-ragu dan gak percaya, ternyata adalah pribadi yang pemberani dan setia. Dan pribadi yang pengen tahu Yesus ada di mana. Tapi kenapa Thomas berubah dari yang pemberani setia sama Yesus, pengen tahu Yesus ada di mana, berubah jadi pribadi yang gak percaya sama Yesus bangkit. Bukan hanya ragu, Thomas cenderung jadi skeptis. Gak percaya kalau gue belum lihat. Gak percaya kalau belum gue yang rasain sendiri. Orang skeptis adalah orang yang tidak percaya sesuatu itu benar kecuali mereka melihat buktinya. Rata-rata penyebabnya ada 3 Bapak Ibu Saudara. Yang pertama seringkali karena memang hidupnya punya filosofi yang tinggi. Yang kedua karena pengalaman buruk di masa lalunya. Yang ketiga karena sering mendapatkan informasi yang bertentangan. Si A ngomong ini, si B ngomong ini, yang mana yang benar sih? Udahlah gue gak percaya dua-duanya. Tapi berbicara pada Thomas, saya yakin dia skeptisnya, gak percayanya. Karena pengalaman buruknya, Yesus, gurunya dia. Yesus yang bersama-sama dengan dia. Yesus yang ia teladani. Yesus Mesias yang ia harapkan harus mati. Percayanya dia pada Yesus yang dia taruh dalam hidupnya seakan-akan dilukai dengan Yesus yang mati. Karena Thomas orang Yahudi, jadi dia tahu bahwa Yesus Mesias untuk menyelamatkan bangsanya dengan pikiran yang ada, dengan pedang, perang kita menang atas Romawi. Yesus yang ia harapkan sebuah Mesias yang seperti itu. Dan momen ini muncul ada dalam masa perkabungannya mereka. Ketika hati yang kecewa, hati yang kehilangan harapan, tahu-tahu dengar Yesus bangkit. Masih belum sembuh lukanya. Saya teringat beberapa tahun lalu ketika sahabat saya Raditya Oloan meninggal. Saya 3 hari gak mood mau ngapa-ngapain. Istri saya saksinya. Saya gak mau ngapa-ngapain, di rumah aja saya diem bengong kayak orang bego. Kadang ngerasa kehilangan sahabat saya. Saya sedih cuma 2 orang yang meninggal. Yang pertama papa saya, yang kedua Radit, sahabat saya. 3 hari saya gak mau ngapa-ngapain, gak tahu, gak ada moodnya mau ngapa-ngapain. Mau orang ngomong apa saya kayak, udahlah. Jadi saya bayangkan di sisi saya jadi Thomasnya.
ketika orang yang ia percayai menaruh hidupnya di sana ternyata mati. Bukan hal yang mudah untuk dia percaya. Plus di momen itu ketakutan karena kalau Yesus mati sang gurunya, muridnya kan dicari. Dan Thomas tidak bersama-sama dengan muridnya. Saya nggak tahu firman Tuhan ngomong ada di mana Thomasnya. Mungkin di rumahnya atau mungkin di mana kita nggak tahu. Tapi bisa jujurkah kita dengan diri kita sendiri? Seringkali kita kayak Thomas. Kita ragu karena kita pernah taruh percaya itu. Kita doa setiap hari. Kita taruh Tuhan ini penolongku, ternyata nggak ditolongin. Tuhan tolong sembuhkan anakku, ternyata anak kita nggak sembuh malah dipanggil pulang Tuhan. Kita udah doa, puasa, kita udah keluarkan kata-kata yang terbaik firman Tuhan yang kita tahu. Kenyataannya kita tetap kehilangan. Cerita Thomas ini mewakili diri kita sendiri yang seringkali meragukan Tuhan. Karena hati yang terluka kecewa. Tapi apakah keraguan menjauhkan kita dari Kristus? Atau justru membawa kita mendekat padanya? Thomas jadi jembatan keraguan dan kasih karunia Tuhan yang menjawab keraguan kita. Tapi Thomas di ayat sebelumnya dia nggak hadir. Ketidakhadirannya jadi mahal harganya karena ia nggak ketemu Kristus di momen itu. Banyak orang hari-hari ini absen dari komunitas, dari persekutuan, ngerasa dirinya kuat sendirian. Kenyataannya nggak kuat. Kenyataannya malah jadi ragu. Makanya di ICI ada Impact Family. Untuk memastikan Bapak Ibu Saudara bisa bertumbuh di dalam iman, dalam Tuhan, dalam Kristus. Untuk memastikan kita dalam komunitas yang tepat untuk bertumbuh di dalam Dia. Thomas nggak ada dalam komunitasnya. Yang membuat dia ragu jadinya akan Tuhan. Akan kebangkitan Kristus. Dan ini jadi perwakilan kita. Saya yakin. Kalau kita nyanyi lagu yang saya ciptakan beberapa waktu lalu, tahun lalu. Tak pernah ku ragukan janjimu. Tak pernah ku takutkan hidupku. Sepenuhnya percayakan rencanamu terbaik bagiku. Yakin percaya? Yakin gak pernah? Thomas bilang gak percaya dengan kejujurannya. Jadi bukan tentang percaya dan tidak. Di momen ini ada tentang kejujuran kita datang sama Tuhan. Tuhan, berat banget hidup. Kayaknya gak ada alasan buat percaya sama Tuhan. Tuhan, kayaknya doaku gak pernah Tuhan denger deh. Tuhan ada gak sih? Tuhan bener sayang aku gak sih? Mungkin doa-doa itu yang lagi teman-teman Bapak Ibu Saudara doakan sama Tuhan. Tuhan, aku udah doa seperti ini, aku udah ngelakuin segala sesuatu yang Tuhan mau. Kenapa ini kejadian buat hidupku? Kenapa Tuhan? Dalam keraguan itu, ternyata jadi titik temu Kristus hadir buat hidup kita. Ini luar biasanya di Yohanes 20 ayat 26 sampai 28, 8 hari kemudian. Berbicara kalender Yahudi, 8 hari kemudian itu hari Minggu juga. Karena hari Minggu dan setelah Seninnya itu hari kedua. 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Dan ini kerennya Yesus itu. Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini, lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Bapak Ibu Saudara mungkin ngerasa, atau mungkin pernah diomongin sama teman-teman, atau pernah ngomongin sama pendeta. Kamu tuh yang ngeraguin Tuhan. Tuhan gak akan pernah hadir di hidupmu. Kamu tuh yang ngeraguin Tuhan. Kamu akan pernah ngelihat perbuatan Tuhan dalam hidupmu. Akhirnya kita ngerasa bahwa semakin kita ragu sama Tuhan, semakin Tuhan menjauh dari kita. Dan ini kenyataannya. Ketika Thomas dengan keraguannya, tapi dengan kejujurannya dia bilang, aku gak percaya sebelum aku lihat dan ngerasain sendiri. Aku gak percaya.
Tapi apa yang Yesus kerjakan? Dia datang kedua kalinya bersama dengan mereka lagi. Yang dia datengin Tomasnya. Yesus datang secara pribadi kepada Tomas, bukan dengan, lo gak percaya sama gue sih? Gue udah ngomong lo hidup sama gue 3,5 tahun, kok gak percaya sama gue sih? Gue udah bilang akan kesini, lo gak percaya sama gue sih? Gue kan bangkit nih, gue udah ngomong berulang kali. Kan lo ada sama gue, kan kamu ada sama aku. Yesus gak ngomong kayak gitu, tapi dia datang. Tomas, kamu raguin aku. Ini tanganku, cocokin tanganmu. Ini buktinya. Kristus tahu isi hati Tomas dan mengundangnya bukan dengan argumen, tapi dengan kehadiran kasihnya. Dan hari ini, Kristus juga hadir di tengah keraguan Bapak Ibu Saudara yang hadir malam hari ini. Seberapa kuat kita mempertahankan iman kita. Seberapa kuat kita mempertahankan iman kita. Dari awal bilang aku akan ikut Tuhan sampai akhir. Sekali Yesus selamanya Yesus. Begitu susah dikit lupa Yesusnya. Bersyukurnya iman bukan tentang sayanya seberapa besarnya lagi tadi. Tapi tentang Yesus yang aku percaya. Yesus yang telah meninggalkan segala sesuatunya demi menghidupkan aku. Dan demikian Tomas mengalami itu. Kristus hadir secara khusus buat Tomas. Tomas ini buktinya. Kamu nuntuin ini, kamu nungguin ini aku kasih buktinya. Kristus gak menunggu iman kita sempurna. Dia datang kepada kita ketika kita masih ragu. Ketika kita masih berdosa. Dan ketika kita masih jauh. Roma 5 ayat 8. Ayat ini Bapak Ibu Saudara tahu persis. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita. Ketika kita masih berdosa. Dengan keraguan kita, gak membuat Kristus gak hadir di hidup kita. Tapi dia malah menunjukkan kasih-Nya untuk menjawab keraguan kita. Dan kasih karunia gak datang sesudah kita percaya. Tuhan aku percaya, Tuhan datang. Ceritanya gak menggambarkan itu Bapak Ibu Saudara. Dia datang sama orang yang gak percaya. Dia ingin nunjukin, ini aku yang kamu percaya. Dia menunjukkan dirinya. Dan bukti bahwa iman ada karena kasih karunia Tuhan yang mendahului kita. Kita percaya bukan karena aku mau putusin percaya sama Tuhan. Ngelihat apa? Enggak tahu, bodoh amat lah, pokoknya aku percaya. Kata siapa? Kata Pak Jojo. Kata Ibu Heni. Kata Pak Jimmy. Kata Pastor Petrus. Kata orang terus dia bilang, aku percaya Tuhan. Tapi kita tahu bahwa ternyata rasa percaya kita, keputusan kita percaya pada dia, didahului sama kasih karunia-Nya dia. Bukan karena keputusan kita. Seperti yang saya bilang dan cerita yang Bapak Ibu Saudara baca tadi, dia gak datang ketika kita, aku percaya sama Tuhan, Tuhan hadir. Enggak. Kamu gak percaya, aku hadir. Supaya kamu percaya. Dan momen ini yang paling keren Bapak Ibu Saudara, Yohanes 20 ayat 28, jadi responnya Thomas bilang ini, ya Tuhanku dan Allahku. Kenapa ini keren? Ini jadi deklarasi paling tegas tentang keilahian Kristus dalam seluruh Injil Yohanes. Dan ini, kata-kata Thomas ini, kalau Bapak Ibu Saudara pernah nonton YouTube Apologet Kristen, yang mempertanyakan, mana Yesus menyatakan dirinya sebagai Tuhan? Ayat ini menggambarkan, muridnya aja ngakuin, ya Tuhanku dan Allahku. Ini deklarasi tegas bahwa Kristus itu adalah Allah kita. Bukan manusia yang dituhankan. Tapi Kristus itu adalah Tuhan itu sendiri yang diakui dengan pengakuan iman Thomas. Dan bertalian dengan Yohanes 1, di Yohanes dimulai dengan pada mulanya adalah firman. Firman bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Dan firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan siapa firman itu? Yesus. Thomas gak lagi butuh untuk nyentuh lukanya Yesus. Bapak Ibu kalau baca, dia tidak menyentuhnya. Yesus nunjukin, nih sentuh. Ini lambung saya, sentuh. Padahal dia menuntut itu awalnya.
Tapi apa yang dia kerjakan, dia gak ngerjain. Dia gak butuh nyentuh luka itu karena ia melihat Kristus di depannya. Dan percaya, imannya bukan karena bukti, tapi karena perjumpaan dengan Kristus menjawab segalanya. Thomas akhirnya percaya bukan karena argumen ini, argumen itu, dikasih tahu ini, dikasih tahu enggak. Tapi Thomas percaya karena kehadiran Yesus yang penuh kasih. Thomas, kamu butuh aku tunjukin. Ya Tuhanku, ya Allahku. Hati yang ragu berubah jadi hati yang percaya dan menyembah dalam perjumpaan. Karena iman sejati tidak berhenti di pembuktian, tetapi melampaui itu menjadi penyembahan. Iman sejati tidak berhenti di pembuktian, tapi melampaui itu menjadi penyembahan. Sehingga hati yang ragu berubah menjadi hati yang percaya dan menyembah. Dan ditutup dengan ayat ini, Yohanes 20 ayat 29. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Kata-kata ini muncul bukan jadi gini, lo rendah percayanya Thomas, kamu rendah percayanya Thomas, yang tinggi itu kalau yang gak lihat percaya. Bukan sama sekali. Kristus menegaskan bahwa kebahagiaan sejati bukan karena pengalamannya, tapi karena kepercayaan akan Kristus itu sendiri. Berbicara tentang berbahagia mereka yang tidak melihat namun percaya, itu berbicara tentang siapa? Kita. Kita jadi orang-orang yang bahagia. Kita gak pernah ngelihat Kristus secara pribadi, bukan? Kita gak pernah ngelihat Kristus seperti apa bentuknya, mukanya yang mana yang benar. Fotonya jadi berubah-berubah setiap rumah, ganti-ganti. Karena bukan tentang fisiknya, bukan. Bukan. Tapi kabar percaya yang menghantarkan kita. Roh Kudus yang ada dalam hati kita, yang membuat kita percaya akan apa yang Kristus kerjakan buat hidup kita. Sehingga bahagia itu jadi bagian kita karena kita percaya melalui kesaksian. Para rasul yang lanjutin semuanya. Roh Kudus yang menerjemahkan dalam hati kita. Sehingga iman kekristenan bukan iman yang buta. Tapi iman yang berdiri di atas kesaksian sejarah. Yang menguatkan kita pada iman kita pada Kristus satu-satunya Tuhan. Yang menyelamatkan aku. Bukan yang lain. Sehingga saya tutup dengan ini. Kristus adalah penjawab keraguan yang sejati. Dia gak meninggalkan Thomas dengan ketidakpercayaan. Dan demikian juga dia tidak meninggalkan kita dengan keraguan kita. Injil bukan cuma kabar tentang kebenaran. Tapi juga tentang Allah yang mencari orang yang ragu menyentuh mereka dalam kasih. Jika hari ini Bapak Ibu Saudara sedang ragu, Kristus menghampirimu untuk menyatakan dirinya dengan kasih. Dan Kristus mengubah keraguan kita jadi sebuah penyembahan yang gak ada satupun orang yang mampu melawannya. Ya Tuhanku, ya Allahku. Iman yang ragu ada dalam relasi kasih, jadi iman yang menyembah. Bapak Ibu Saudara tahu akhir hidup Thomas? Tradisi gereja kuno bilang bahwa Thomas pergi bermisi ke India dan dia mati sebagai martir di India. Thomas yang meragukan kebangkitan Kristus mati sebagai martir memberitakan Kristus buat banyak orang. Ini menunjukkan perubahan besar ada dalam hidupnya dari keraguan jadi kesaksian radikal. Injil bukan hanya kabar tentang kebenaran tapi juga tentang Allah yang mencari orang yang ragu menyentuh mereka. Merubah keraguan menjadi kesaksian. Sehingga firman Tuhan dengan judul yang saya beritakan tadi dengan Bapak Ibu Saudara bertemu di titik ragu. Hari ini saya gak tahu persis. Bapak Ibu Saudara datang dengan ke gereja ini sebagai sarana ingin mencari kebenaran. Walaupun hati kayaknya ragu banget sebenarnya. Tapi mau belajar percaya sama Tuhan. Saya tutup sama kesaksian anak saya. Anak saya yang paling kecil, Za.
Kalau kemarin-kemarin kalau 60 Minutes saya sering ceritain Zizi yang besar. Tapi ini dia udah mulai berani berenang akhirnya. Dan setiap kali saya ajak ke tempat dalam, dia selalu bilang, nggak mau, nanti papa lepasin. Ayo nak berenang, apa-apa, papa pegangin. Nggak mau, nanti papa lepasin. Tapi apa yang membuat dia bisa kuat berenang berani? Karena dia yakin papanya nggak akan pernah lepasin. Walaupun awalnya dia ragu, ini papa lepasin gak ya? Papa bakalan pegang gak ya? Tapi dia percaya sama bapaknya, ya udah berenang. Yang tadinya cuma berenang, papa deket aja ya, jaraknya segini aja deket ya. Oh iya saya deket, tapi pelan-pelan saya mundurin. Nah dikit lagi udah mau nyampe, tapi saya mundur. Ternyata anak saya, si Zai itu umur 6 tahun kurang lebih. Bisa setengah, antara jarak mungkin berapa meter ini, bisa setengahnya berenang sendirian tanpa saya tolong. Dengan dia punya keyakinan, papanya bakalan nolongin, papanya gak bakal biarin aku tenggelam. Jarak dari cuma 1 langkah, saya mundur pelan-pelan. Dengan mata saya gak pernah akan keluar dari air itu untuk ngelihat dia. Pelan-pelan dan akhirnya membuat dia. Tapi di titik apa? Dia berjalan dari keraguannya. Dia ragu-ragu. Dia gak yakin dia bisa berenang. Karena ini tenggelam. Tapi ragunya itu tempat momen dia ketemu sama percaya imannya. Demikian juga kita. Momen ragu ini jadi titik pertemuan kita dengan Kristus. Yang menyatakan, aku yang jawab keraguanmu. Aku yang jawab ketakutanmu. Aku yang jawab kekhawatiranmu. Bukan nama lain. Sehingga kita dengan bangganya dan dengan rasa hormat bilang, ya Yesus Tuhanku. Ya Yesus Allahku. Gak ada yang lain. Gak ada yang lain. Kau satu-satunya Tuhan yang ada dalam hidupku. Mau sembuh gak sembuh. Mau anakku seperti apa. Suami pulang enggak. Kau tetap Tuhan dan Allahku. Keraguan kita bertemu dengan dia. Mengubah kita menyaksikan Kristus bagi banyak orang. Karena kita ngalamin dia dengan perjumpaan dengannya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, malam hari ini kami datang menghampiri Engkau. Kami mohon ampun atas setiap keraguan kami. Tapi kami percaya bahwa ternyata keraguan kami gak membuat Tuhan jauh. Kelemahan kami gak bikin Tuhan lari meninggalkan kami. Bahkan kecewa kami sama Tuhan gak bikin Tuhan kecewa sama hidup kami. Malah Tuhan menghampiri aku hari ini dengan kasih-Mu yang dengan suara lembut menyatakan, aku menjawab segala keraguanmu. Mungkin hari ini kami yang hadir dengan segala keraguan kami gak tahu, kami berdoa ulang kali hari demi hari. Tapi gak pernah ngelihat segala sesuatu yang baik terjadi dalam hidup kami. Kami terus mengimani janji Tuhan dalam hidup kami. Kami pasti. Kenyataannya sampai hari ini gak pernah ada kepastian itu muncul dalam hidup kami. Kami ngeraguin Tuhan. Ngeraguin pribadimu, ngeraguin apa yang kamu bilang, ngeraguin apa yang Tuhan bilang dalam hidup kami. Dan ternyata itu bukan sebuah kabar buruk. Tapi jadi kabar baik karena Kristus hadir menjawab keraguan kami hari ini. Aku berdoa biar titik ragu kami hari ini Tuhan. Jadi titik di mana Kristus menunjukkan dirinya bagi setiap kami. Kristus menunjukkan dirinya bagi setiap kami dalam kekecewaan kami, dalam kehilangan kami, dalam kelemahan kami, dalam keraguan kami, dalam ketakutan kami. Kristus menunjukkannya bagi kami dengan kasih yang gak pernah habis dan berhenti buat hidup kami. Dan itu yang memampukan kami menyaksikan kebaikan-Mu. Bukan karena doa kami yang terjawab. Bukan karena segala yang kami inginkan tercapai. Tapi karena Kristus yang menemukan hati kami. Yang kosong ini Kau tempati di hati kami. Dan kami tahu Tuhan. Kami tahu Tuhan.
Kami gak bisa jauh dari Tuhan. Kami gak bisa jauh dari kasih-Mu. Kami gak bisa jauh dari apa yang Tuhan tetapkan dalam hidup kami. Roh Kudus, mampukan setiap hati kami untuk bisa ngelihat rencana Tuhan. Untuk bisa ngelihat apa yang Tuhan maksudkan. Walaupun mungkin kami gak bisa mahamin, tapi mampukan kami untuk percaya. Ampuni kami yang kurang percaya ini. Tapi biarlah hari ini, di mana titik keraguan kami, jadi titik pertemuan kami dengan Engkau. Dan akhirnya kami bisa menikmati kasih-Mu tanpa kami menunjukkan melihat bukti itu. Karena Kristus cukup bagi kami. Kami alami Engkau, kami nikmati Engkau, dan kami saksikan Engkau bagi banyak orang. Dan Engkau yang dipermuliakan. Berkati setiap umat-Mu yang menyaksikan secara onsite maupun online yang ada. Dalam segala sesuatu yang mereka sedang doakan, gumulkan. Biarlah Kristus jadi jawabannya. Jadi tempat yang tepat pertemuan-Mu dengan mereka. Di dalam nama Yesus Kristus sama-sama kita katakan. Amin.